But all my friends wanna ski all summer. If I get lost, I'm the one to blame. 'Cause I keep finding myself on Hudson Lane. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Apa kabar semuanya? Semoga kita tetap sehat, diberkati dan dilindungi Tuhan. Saya akan menyampaikan firman Tuhan sebagai khotbah minggu untuk minggu tertanggal 27 Juni 2021 dengan tema kasih persaudaraan. Firman Tuhan sebagai nats khotbahnya itu diambil dari 2 Samuel pertama ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-27. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur untuk segala kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Kiranya Engkau berkenan mengurapi kami dalam menyampaikan dan menerima firman Tuhan. Sehingga firman-Mu itu sajalah yang menjadi satu-satunya pedoman bagi hidup kami, memberi kekuatan dan penghiburan bagi kami, supaya iman dan pengharapan kami semakin bertambah demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan dari 2 Samuel 1 ayat 17 sampai 27 dikatakan demikian. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya. Dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermayanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad, janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersuka cita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh dan tanpa lemak para pahlawan, panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kermiji, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Demikian firman Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, kita tahu bahwa Yonatan dan Daud itu adalah sahabat. Bahkan Daud memandang Yonatan sebagai seorang saudara. Sangat menarik untuk melihat kembali nats yang sudah kita baca tadi. Dalam ayat 26 dikatakan demikian. Merasa susah aku karena engkau saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Bagiku cintamu lebih ajaib dan engkau sangat ramah kepadaku. Dua perkataan ini menunjukkan unsur persahabatan yang sangat indah, yang sangat baik antara Daud dan Yonatan. Namun kita bisa lihat juga sejak kapan hubungan persahabatan yang begitu baik ini dimulaikan atau terbentuk. Itu dimulai ketika Yonatan mulai melihat Daud sendiri
di dalam 1 Samuel 17 ayat 37 sampai dengan 39, pada waktu itu Saul hendak memberikan kelengkapan pakaian perang kepada Daud supaya dia mau dan menang atas peperangannya dengan Goliat. Tetapi dengan santun dan dengan rendah hati Daud menolak, sebab dia tidak pernah memakai pakaian yang seperti itu. Nah, dalam situasi seperti itu Yonatan memperhatikan ternyata Daud juga orangnya sangat percaya diri untuk memenangkan peperangan terhadap Goliat. Kepercayaan diri itu tentu ada alasannya, yaitu Daud sangat percaya juga bahwa Tuhan Allah menyertai Daud ketika kemana saja dia diarahkan oleh Saul, kemana saja dia untuk melakukan perintah Saul, apakah itu untuk berperang dan yang lainnya juga. Hal ini tentu dinilai oleh Yonatan sebagai seorang figur yang berani tampil beda, berani untuk berbuat benar. Dia tahu bahwa penyertaan Tuhan juga nyata atas Daud. Penyertaan Tuhan dan kehendak Tuhan untuk Daud sebagai Raja Israel yang telah diurapi oleh Samuel hakim pada saat itu, supaya Daud menggantikan Saul nanti. Dia menunjukkan betapa Tuhan benar-benar membimbing dan mengarahkan Daud sendiri. Kemanapun Daud mengarahkan langkah dan pikirannya untuk memperbesar kemuliaan Tuhan bagi bangsa Israel, menunjukkan bahwa Israel juga senantiasa dikaruniakan penyertaan daripada Tuhan. Setelah itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Tuhan, maka muncullah keinginan oleh Yonatan untuk bersahabat dengan Daud. Hal ini ditunjukkan dalam 1 Samuel 18 ayat 3 sampai 4. Kita boleh buka 1 Samuel 18 ayat 3 sampai 4. Demikian dikatakan di situ. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya. Tentu ini bisa terjadi ketika Yonatan semakin yakin sekali terhadap Daud. Makanya dia mulai untuk membuka hatinya untuk menjadi sahabat Daud, membuat komitmen untuk menjadi saudara bagi Daud sendiri, supaya rencana Allah bagi Israel itu dapat terwujud, menjadi bangsa yang besar, sebagai bangsa yang satu-satunya mewarisi bahwa Israel adalah bangsa dan umat pilihan Tuhan di antara semua bangsa pada saat itu di dunia ini. Yonatan dengan komitmennya itu, dengan sikapnya itu, tentu dibarengi dengan imannya juga kepada Tuhan, sama seperti imannya kepada Daud. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, Yonatan melihat penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan kepada Daud, menjadi dia rasakan itu satu visi terhadap Daud, satu semangat, yaitu untuk membangkitkan kejayaan Israel, dan Israel dapat selalu merasakan dalam kondisi apapun Tuhan senantiasa mau menyatakan kasih setianya, kesed Yahweh. Rencana Tuhan tidak akan gagal, bahwa Tuhan akan selalu berhasil dalam setiap apapun yang sudah dirancangkannya kepada umat pilihannya itu. Jadi saya jadi teringat dengan sebuah cerita, yaitu cerita di mana seorang pria sedang berjalan dan tiba-tiba di dalam perjalanan ini dia terjerumus ke dalam suatu lubang yang sangat dalam, sehingga dia tidak bisa keluar dari lubang itu. Oleh karena itu pria tersebut berteriak dengan keras, sekeras-kerasnya, untuk meminta pertolongan. Dan kebetulan seorang guru besar datang dan lewat dari lubang itu, mendengar teriakan pria tersebut, memandang ke dasar lubang dan memberi ceramah kepada pria yang di dalam lubang itu.
Dikatakan begini Bapak Ibu, mengapa Anda begitu bodoh sehingga membiarkan diri terjerumus ke tempat macam itu? Anda harus lebih berhati-hati. Jika Anda berhasil keluar nanti ya, maka Anda harus lebih berhati-hati. Dan setelah itu, si guru besar tadi pergi saja meninggalkan pria yang di dalam lubang itu. Kemudian lewatlah seorang biarawan. Kita tahu biarawan itu adalah seorang yang bergelut atau bergumul di dalam iman dan keagamaan. Dia adalah seorang biarawan yang saleh dan berhenti melihat dan memandang pria yang terjerumus di dalam lubang tadi. Lantas katanya demikian, saya akan mencoba mengulurkan tangan ke bawah sebisa saya. Sehingga nanti Anda juga harus mengulurkan tangan ke atas semampu Anda. Jika saya berhasil memegang tangan Anda, kata biarawan ini tadi, maka saya akan menarik Anda keluar. Maka mereka mencoba untuk saling mengulurkan tangan Bapak Ibu, tapi tidak ada yang berhasil. Lubang itu terlalu dalam. Maka biarawan itu pun pergi dan menyatakan penyesalannya kepada pria itu tadi. Dan yang terakhir datanglah Tuhan Yesus Kristus. Dia melihat masalah pria itu dan tanpa bertanya, dia terjun ke dalam lubang itu. Kemudian dia menyuruh pria itu menaiki pundaknya dan berpijak pada tangannya yang terentang dan keluar dari lubang itu. Inilah yang kita sebut dengan keterlibatan pribadi. Yesus menunjukkan bagaimana dia mau bersahabat dengan kita orang-orang yang berdosa. Kalau Daud mau menunjukkan caranya untuk bersahabat kepada umat Israel, bersahabat kepada Saul, patuh dan taat kepada Saul, mau merangkul seluruh bangsa Israel, sehingga Jonathan juga yang mendukung dan menyatakan komitmennya untuk menjadi saudara Daud. Itu berarti Daud senantiasa mau membuat dirinya terlibat dalam hal apapun, kepada pekerjaan, kepada persekutuan, kepada keterlibatan interaktif pribadi dengan pribadi di dalam komunitas itu. Sama halnya dengan cerita tadi, keterlibatan Tuhan Yesus Kristus bagi kita orang yang berdosa. Sebenarnya kita tidak layak. Tidak layak oleh karena dosa-dosa kita, oleh karena kesalahan kita. Tetapi Tuhan Yesus mau melibatkan dirinya sendiri. Allah yang turun ke bumi ini melalui daging Yesus Kristus. Dia mau untuk menyelamatkan dengan rela mati di kayu salib, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya menjadi sahabat-sahabat Yesus, yaitu melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa adalah percaya kepada Dia yang diutus. Itulah Tuhan Yesus. Inilah kemudian merangkul kasih seluruh bangsa, kasih persaudaraan. Kita tidak pandang dia dari mana, suku apa, kita tidak pandang dia dari bangsa mana, latar belakangnya seperti apa. Tetapi kalau kita meyakini bahwa kita juga adalah sahabat Yesus, maka kita pun juga harus mampu menyatakan diri kita, melibatkan diri kita secara langsung kepada siapapun yang percaya kepada Yesus, mau berinteraksi, setidak-tidaknya membantu teman-teman kita untuk keluar dari persoalan-persoalan hidupnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus di Tuhan, zaman ini zaman IT yang sangat canggih, kecenderungan pribadi yang selalu bermain-main sendiri di dalam kehidupannya, berpetualang, tapi kita maunya tidak lupa bahwa di saat-saat seperti ini kita sangat membutuhkan peran dan status kita sebagai sahabat Yesus, sahabat yang mau mengorbankan dirinya terhadap sesamanya, sahabat yang mau melihat bahwa hubungan persekutuan itu didasari oleh Kristus duluan, yaitu Dia mengorbankan dirinya dan menjadi
penyelamat bagi seluruh bangsa. Kiranya firman ini memberikan kekuatan bagi hidup kita, memotivasi kita, membuka hati dan pikiran kita, supaya kita juga lebih memiliki kualitas-kualitas sahabat-sahabat Yesus dalam setiap pergumulan, dalam setiap gerak hidup yang akan kita lalui. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk kasih Tuhan di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami diingatkan kembali oleh firman-Mu supaya kami tetap mau menjadi sahabat Tuhan Yesus dalam segala hal yang telah Tuhan arahkan bagi hidup kami. Kepada orang-orang yang percaya dan sesama kami di sekitar kami. Kepada gereja-Mu, supaya kami Tuhan bermohon juga malam ini, hari ini, supaya Tuhan memberikan kekuatan melalui Roh-Mu yang kudus itu. Bapa yang di sorga, Kau berkatilah orang yang mendengarkan, teman-teman, sahabat, dan keluarga yang mendengarkan firman ini. Peliharakan kami selalu dalam kasih Tuhan. Peliharakanlah Tuhan iman kami supaya kami tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal, berpaut kepada firman Tuhan, hidup penuh dengan sukacita, damai sejahtera dalam segala keadaan apapun itu. Kami percaya Tuhan bahwa setiap kami yang telah percaya Yesus melibatkan dirinya, supaya dia menjadi penyelamat kami, kami juga demikian kepada sama kami. Demikian firman-Mu terus menerus akan dikumandangkan sampai ke ujung bumi. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, terimalah doa kami ini di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.